Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan rumah sekeluarga yang kami muliakan, para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, wabil khusus orang tua kami semuanya yang kami tidak bisa menyebutkan nama beliau masing-masing, namun insya Allah ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semuanya. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, setelah kita beberapa lama vakum di dalam majelis bulanan kita, maka setelah Idul Fitri ini kita malam berapa ini, Syawal sudah di ujung ya atau apa ini? Sudah masuk di ujung Syawal, apalagi kita masuk di bulan Dzulqa'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu hidayah kepada kita, dan salah satu hidayah inayah itu kita kembali bisa bertemu melanjutkan pengajian majelis taklim kita di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita semuanya dalam kehidupan kita di dunia, di alam kubur, bahkan nanti sampai kita di akhirat masuk surga bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tumben-tumbenan di tempat kita ini ada bukhur. Bukhur itu adalah ini gahru. Orang bakar dupa. Kalau orang dulu bilangnya kemenyan. Tapi kalau kemenyan itu biasanya ngundang apa namanya itu orang kuda lumping. Minyaknya minyak nyong-nyong. Nah, ini beda gahru dengan apa namanya kemenyan orang pedukunan, itu sangat berbeda, baunya pun juga berbeda. Berbicara tentang masalah membakar gahru, ya, bukhur. Ini hadisnya banyak. Ya, hadisnya banyak yang meriwayatkan tentang masalah bukhur ini atau membakar gahru, kayu yang harum-harum. Yang terkenal adalah gahru, ya, gahru. Bahkan di Mekah, di Madinah, di Timur Tengah, terutama di Mekah dan Madinah, itu sangat banyak sekali orang menjual kayu gahru itu. Kayu gahru harganya itu sangat mahal. Kalau mahal biasa ini mahal. Kalau sudah sampai di Mekah Madinah itu memang harganya selangit, mahal sekali. Kalau kita masuk ke hotel-hotel berbintang, ya bintang 5 begitu, itu di hotel tadi dibakarkan gahru di ruang resepsionisnya itu. Sangat harum sekali. Kualitasnya memang luar biasa mahal, ya. Jadi yang diekspor ke Mekah Madinah itu memang yang mahal-mahal. Ya, banyak yang hitam. Nggih. Kalau kita ini sudah ada campuran-campuran macam-macam. Nah, banyak kayu gahru ini ditanam di Kalimantan. Ternyata di Kalimantan Timur, daerah mana itu, Tanah Hulu, itu banyak sekali orang tanam gahru ini. 5 tahun panen dia. Nah, kalau punya aja umpama 50 kilo, kayak mendadak kan. Ya, subhanallah. Nah, gahru ini disebutkan di dalam riwayat Abdullah bin Abbas. Beliau Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas, ya, mohon maaf saya agak lupa. Beliau suatu ketika itu membakar bukhur ini, membakar gahru
Dalam riwayat beliau campur dengan kapur, ada campuran, atau ada yang aslinya gahru, kayu yang harum tadi. Kemudian beliau mengatakan inilah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi suka membakar gahru tadi. Kalau kita membakar gahru, maka ini insya Allah malaikat-malaikat yang hadir. Sehingga di Hadramaut khususnya dan umumnya di seluruh dunia, para habaib itu kalau ada majlis itu selalu membakar bukhur tadi, membakar bukhur. Wah, kemudian juga disebutkan di dalam kisah Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbahi. Jadi kalau ada tamu yang datang ke tempat beliau, maka tamu itu disambut sama anak-anak perempuan yang kecil-kecil. Entah itu anak beliau atau siapa begitu, anak-anak kecil perempuan mendatangi tamu-tamu tadi. Lalu anak perempuan yang kecil-kecil itu menanya kepada tamu, "Wahai tuan-tuan, apa tujuan kalian datang ke sini?" Katanya, "Kami ingin bertemu dengan Imam Malik." Maka anak-anak ini pun masuk kepada Imam Malik memberitahukan bahwa ini orang-orang kepingin bertemu dengan Imam Malik. Lalu Imam Malik mengatakan lagi, "Tanyakan kepada mereka. Mereka hendak bertemu dengan diriku, apa tujuannya? Apa yang mereka harapkan? Kalau mereka bertanya tentang hukum agama, hukum syariat, maka aku akan langsung keluar. Tapi kalau mereka menanya atau menuntut ilmu tentang ilmu hadis, maka tunggu sebentar. Aku akan bersih-bersih," kata Imam Malik. Nah, anak-anak perempuan yang kecil-kecil ini, mereka akan menanyakan kepada tamu-tamu yang datang tadi. Kalau mereka datang itu tujuannya untuk menuntut ilmu agama, ilmu syariat, menanyakan tentang fatwa-fatwa Imam Malik, maka Imam Malik langsung keluar dengan sederhana saja, lalu memberikan fatwa-fatwa beliau apa yang ditanyakan oleh tamu-tamu mereka itu, tamu-tamu beliau. Tapi kalau tamu-tamu itu datang menanyakan atau ingin belajar tentang hadis Nabi kita Muhammad SAW, maka Imam Malik tidak langsung keluar, tetapi beliau mandi dulu. Beliau mandi, lalu beliau memakai pakaian yang bagus, kemudian lengkap dengan bolang, lengkap dengan surbannya, kemudian pakai minyak harum, lalu beliau membakar bukhur. Jadi beliau kita sediakan bukhur seperti gini, lalu beliau membakar bukhur atau kayu gahru tadi. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW itu suka bau yang harum-harum. Nah, tamu yang datang ini mereka bertanya kepada Imam Malik tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Imam Malik itu sangat hormat sekali kepada hadis-hadis yang diucapkan atau yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya, sehingga ketika beliau mengajar ilmu hadis, maka beliau memakai pakaian kebesarannya, memakai pakaian yang paling baru, paling bagus, paling harum, lengkap dengan sorban, bolang, dan lain sebagainya. Tidak lupa membakar gahru tadi. Nah, itu saking hormatnya Al-Imam Malik kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan ada beberapa jamaah yang mereka datang berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang ini bertanya kepada Imam Malik. Jadi ketika sampai di makam Rasul, orang-orang ini ingin berdoa, tapi bingung. Kalau berdoa menghadap ke arah kiblat, mereka seakan-akan membelakangi Nabi. Iya. Tapi kalau menghadap ke Nabi, kayaknya membelakangi Ka'bah, membelakangi kiblat maksudnya. Kalau Ka'bah mah jauh ya, membelakangi kiblat. Lalu Imam Malik ditanya, "Ya Imam, kalau kami berziarah ke makam Rasul Nabi Muhammad SAW, lalu kami ingin berdoa kepada Allah,
kemana kami menghadap? Apakah kami menghadap ke arah kiblat atau ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dengan tegas Al-Imam Malik mengatakan, menghadaplah kalian kepada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hormatnya Imam Malik kepada Nabi kita, maka beliau pun mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau berziarah ke makam Rasul kemudian ingin berdoa, hati kita tetap kepada Allah Ta'ala, tapi kita punya badan, punya wajah, punya anggota badan ini menghadap ke arah Nabi. Karena kalau seandainya kita menghadap kiblat, seakan-akan kita membelakangi Nabi kita Muhammad SAW. Itu saking hormatnya Imam Malik kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, inilah yang dilakukan sama orang-orang Madura, sama santri-santri yang ada di Jawa. Kalau santri di Amburawa nggak tahu Bu ya. Kalau santri di Jawa itu luar biasa sama kiainya, luar biasa sama pengasuhnya. Nggak pernah mereka membelakangi kiainya. Jangankan kiainya, mobil kiainya aja mereka nggak berani pegang. Sendal kiainya aja nggak berani mereka pegang kalau bukan disuruh. Saking hormatnya itu. Itu orang-orang yang di Jawa santri itu yang betul-betul mereka belajar hormat dengan kiainya, hormat dengan pengasuhnya. Itu luar biasa itu. Kalau masuk nunduk, berjalan pakai lutut, sambil nunduk begini, jalan pakai lutut. Sudah dari jauh sudah jalan dengan lututnya. Ketika mundur, ketika ingin pergi, gimana caranya? Mundur lagi, mundur lagi. Kalau nunjuk, kalau mau bicara pakai jempol begini. Ini paling bagus ini. Tidak pernah natap. Kalau bicara itu natap pengasuhnya, kiainya. Kenapa? Karena begitulah yang diajarkan kepada kita semuanya sebagai santri. Dari mana ini? Dari ajaran-ajaran guru-guru kita sampai yang kepada Imam Malik tadi. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Bahkan kata Imam Syafi'i, kalau seandainya aku diberikan waktu yang lama, aku akan belajar kepada Imam Malik semuanya, belajar tentang adab.